sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi Islam Indonesia itu menyempurnakan syari'nya, syariat. Jadi bertuhan. Ini orang tasawuf nggak bisa beresin Sendiri hubungan sama tetangga. Tasawuf loh. Lagi nih Mbak, orang belajar tasawuf itu langsung diuji. Presiden tampak kagum ketika mendengar pemikiran Kang Deddy, karena baru kali ini ada pemimpin di Indonesia yang berani bicara dengan jujur, santai, namun tetap berbobot hingga membuat warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji di depan Ustadz. Di situ ada Ustadz ya Imim, teman-teman. Dan Kang Deddy pun mengingatkan ya, seorang gubernur mengingatkan kepada Ustadz seperti ini. Rata-rata yang dekat dengan Gus Dur ya, yang mendengarkan petuah Gus Dur ya, menjadi orang besar. Dan coba kita simak dulu ya pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji. Saya rasa presiden kita Prabowo terkejut, Yong Rara terkejut, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad ya terkejut melihat ini. Nah, saya cerita datangnya ajaran saya orang Islam. Datangnya Islam Indonesia itu menyempurnakan syari'nya, syariat. Jadi bertuhan dengan cara sholat. Kemudian puasanya diatur, puasa Senin Kemis, puasa wajib seperti itu. Nah, tujuannya adalah membangun kedekatan manusia pada Allah. Sehingga beragama itu kan sesungguhnya ada 3 loh, dimanapun beragama. Beragama itu membangun harmoni hubungan manusia dengan Tuhan, membangun harmoni manusia dengan manusia, membangun harmoni manusia dengan alam, semuanya begitu. Ajaran leluhur Sunda, leluhur Bali, leluhur Jawa ngajarin sama gitu loh, membangun harmoni. Salat itu diawali dengan penyerahan diri, hubungan manusia dengan Allah, berserah diri, tidak ada yang diakui, diakhiri dengan salam, yaitu membuat kebaikan bagi seluruh alam semesta. Disebutnya rahmatan lil alamin. Loh, ini orang tasawuf nggak bisa beresin Sendiri hubungan sama tetangga. Tasawuf loh. Lagi nih Mbak, orang belajar tasawuf itu langsung diuji, alias langsung praktek. Siapapun Anda kalau belajar tasawuf akan diuji oleh Allah. Apa itu? Kesabaran, keikhlasan, dan konsistensi terhadap kebenaran. Nah, kemarin termasuk sabar nggak sih? Sabar banget. Kita hari ini memasuki pada sebuah fase di mana kita mengagungkan Al-Quran. Al-Quran yang diagungkan oleh kita adalah Al-Quran yang dilihat dari sisi estetika pembacaan. Dari estetika pembacaan itu pada akhirnya akan lahir pemaknaan. Karena nilai-nilai agama kalau tidak disampaikan secara estetika, maka kita tidak akan bisa memahami Sang Maha Kuasa. Kita ini sampai hari ini memaknai Allah, sujud pada Allah, itu baru sampai pada tingkat estetika, belum sampai pada tingkat hakikat, pada tingkat makna, pada makom spiritualitas yang tertinggi. Kita baru sampai pada tingkat estetik. Kita tertarik untuk salat dengan khusyuk, manakala imamnya berestetika dalam mengimami kita semua. Kita bolak-balik pergi umroh, merasa nyaman sholat di Masjidil Haram, itu karena salah satu faktornya menurut saya, pertama jauh dari rumah sehingga tidak dikejar sama yang nagih utang di depan rumah, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah, seluruh problem ditinggal semua. Kemudian yang berikutnya juga imamnya memiliki kualifikasi orang yang mumpuni di dalam mengimami kita dalam hafalan Al-Qur'annya. Setelah itu jangan dilupakan, bukan hanya imam, teknologi sound systemnya yang sangat tinggi dan harganya mahal. Kemudian kita seringkali berlaku tidak adil. Berlaku tidak adilnya apa? Seringkali orang-orang yang berdakwah mengejek imam-imam yang ada di kampung kita, yang bacaannya tidak begitu sempurna.
Qiraatnya tidak begitu menarik. Kemudian juga diperbandingkan dengan Masjidil Haram, tidak adil. Kenapa? Imam di kampung kita satu, hidupnya bukan hidup dari mengimami. Ngimaman macul terus kah sawah, ngimaman poe pare itu kahujanan, ngimaman pamajikan di imah gogorowokan. Dia tidak fokus menjadi imam. Yang itu yang pertama, artinya dari sisi keikhlasan dia lebih ikhlas dari siapapun, tanpa digaji oleh DKM-nya, tanpa digaji oleh negara. Dia mengabdikan diri secara total menjadi imam, menjadi khotib, mengajar anak-anak di surau, mengajar anak-anak di pengajian-pengajian. Menurut saya bisa jadi yang dekat dengan Allah adalah dia, bukan yang di Masjidil Haram, tanpa membandingkan. Kalau yang di Masjidil Haram berapa gaji dalam setiap bulan? Rumahnya dijaga, kemudian dia spesifikasi imam, kemana-mana didampingi, lebih gagah dari gubernur Jawa Barat. Wajar. Aki-aki di Ciwidey subuh-subuh kudu hudang, adana gogorok-gokan, geus adan capek-capek wanu datang hiji-hiji acan. Anu tukang umroh ge teu datang di lembur nama rajin soten keur umroh. Kemudian ada satu peristiwa, ini yang ajan di masjid, saking pusingnya ketika ajan subuh tidak ada yang datang, kemudian dia berinisiatif adzan jam 9 pagi. Pada waktu adzan jam 9 pagi semua orang datang, ngamek. Sia gelo cenah moanya adzan jam 8, ada naon sia teh? Si aki yang adzan jawab, si anu gelo mah ku aing di adanan subuh sia teu datang, di adanan jam 8 sia datang. Artinya bahwa negeri ini tidak kurang orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh? Orang-orang saleh adalah orang yang setiap hari tekun mengajar ngaji anak-anaknya di surau-surau, ditajuk-tajuk, dilanggar-langgar. Orang yang tekun setiap hari azan, orang yang tekun setiap hari ngimam, orang yang tekun setiap hari khutbah meskipun jamaahnya terbatas, tapi dia tidak pernah datang ke bupati untuk meminta honor. Itulah orang-orang hebat di negeri ini. Jadi kalau kita ingin minta doa, mintalah doa pada dia, karena dia teruji menjadi orang yang ikhlas dalam hidupnya. Kalau kita ingin mencium tangan, ciumlah tangan dia, karena tangan dia lebih suci dibanding tangan yang lain. Dia mau mengorbankan diri dan waktunya demi peradaban, demi pendidikan, dan demi masa depan. Apa yang hilang di negeri ini hari ini? Yang hilang bukan orang yang hanya tartil baca Quran, tetapi yang hilang adalah tradisi mengaji. Seiring dengan pertumbuhan waktu, maka tumbuhlah di Indonesia modernisasi Al-Quran dengan metodologi pendekatan Iqra. Cara cepat menghafal Al-Quran, cara cepat membaca Al-Quran, prosesnya ditinggalkan. Lahirlah wisuda-wisuda TKA dan TPA di mana baik secara syiar, baik, hebat secara syiar, hebat. Tetapi di balik itu masjid-masjid sepi dari anak-anak mengaji. Tetapi di balik itu surau-surau kosong dari anak-anak mengaji. Tetapi di balik itu mereka tidak mengenal dan tidak dekat dengan masjid. Kenapa? Karena mengajarkan Al-Quran tidak di masjid. Karena mengajarkan Al-Quran tidak di surau. Akhirnya mereka yang penting bisa baca Al-Quran, tapi kedekatan emosi dengan masjidnya hilang. Akhirnya mereka jauh dari masjid. Yang kedua, hilangnya apa? Hilangnya proses. Dulu baca Al-Quran berlatihnya bisa 2 tahun baru bisa, 3 tahun baru bisa, ada yang 5 tahun baru bisa. Lambat sekali. Dari mulai ngeja, kemudian narawas, terus sampai belajar kuro, panjang sekali prosesnya. Dan pada waktu proses belajar itulah dia ke masjid.
Dari proses itulah masuk perjalanan spiritualitas, kedekatan guru dengan murid, berlatih membaca Al-Quran, kemudian ada tingkatannya, ada yang levelnya pertama diajar pada level kedua diajar pada level yang ketiga, level ketiga diajar pada level yang keempat. Maka waktu maghrib yang kurang lebih 1 jam itu efektif untuk membangun 3 generasi ngeja, generasi narawas, generasi yang kemudian belajar Qur'an, dan generasi yang lebih tinggi dari itu. Prosesnya berjalan, maka anak-anak tidak lepas dari masjidnya. Kemudian gurunya bukan hanya mengajarkan Al-Qur'annya, gurunya mulai mengajarkan makna. Maka anak-anaknya dilatihlah belajar puasa, belajar tirakat. Maka Al-Qur'an identik dengan pembelajaran tirakat, pembelajaran puasa. Kemudian pembelajaran tirakat itu apa yang dilahirkan? Maka Al-Qur'an itu tersublimasi dalam pikiran, dalam relung bawah sadarnya. Karena lahir dalam relung bawah sadarnya, maka ucapannya bisa jadi tidak tartil karena ustadznya ustadz kampung. Tetapi ingat, dalam ucapan yang tidak tartil itu lahir makna keikhlasan karena dia bersemayam dalam jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih itu celik putih, celak herang, cang bulan 14 jalan gede Sasapuan, tegenek temalek Balumbang Timur Narawangan. Apa yang terjadi? Ucapan-ucapan dari ayat Al-Qur'annya saciduh metu saucap nyata. Maka doa-doa pendeknya menjadi doa-doa yang sampai tembus ke langit-langit ilahiyah. Doa-doa pendeknya menembus batas, menembus pandang. Maka lahirlah anak-anak yang bercahaya. Karena lahirlah anak-anak bercahaya, maka anak itu tumbuh menjadi para pemimpin, tumbuh menjadi pergerak kaum-kaum pergerakan, tumbuh menjadi kaum-kaum perubahan. Maka ucapan-ucapan Allahu Akbar yang lahir dari surau-surau kecil itu melahirkan ucapan kebangsaan yang memerdekakan perbudakan, memerdekakan ketertinggalan, menjadi spirit dalam sebuah perubahan tanpa biaya apapun dalam kehidupannya ini. Maka berhati-hatilah ketika siar sudah begitu besar, ketika anggaran semakin membesar, bahkan jadi anggarannya sangat besar. Ada 2 sisi mata pedang. Yang satu membukakan syiar terlihat di media sosial, tetapi yang lain bisa jadi meredupkan cahaya yang ada dalam setiap relung manusia. Maka untuk itu tadi saya berpesan, ini bukan forum balapan Formula E, ini bukan forum liga, ini adalah forum spiritualitas. Tidak penting menjadi juara umum, tidak penting. Tidak penting menjadi juara pertama, kedua, ketiga, tidak penting. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah Al-Quran masuk dalam cahaya ketua penyelenggara, sehingga ketua penyelenggaranya menjadi adil dalam tindakannya. Al-Quran masuk dalam cahayanya Gubernur Jawa Barat, sehingga Gubernur Jawa Barat bertindak adil dalam kebijakan-kebijakannya. Cahaya Al-Quran masuk ke relung hatinya Bupati, maka tindakannya menjadi adil. Dari gerakan membaca Al-Quran ini, maka terbebaslah orang-orang miskin, terbebaslah anak-anak yatim, terbangunlah peradaban hidup yang silih asa, silih asi, silih asu. Maka disitulah Al-Quran menjadi cahaya. Karena Al-Quran menjadi cahaya, maka Al-Quran bercahaya. Karena Al-Quran bercahaya, maka cahayanya terhampar. Maka Al-Quran tidak hanya dipahami tulisan yang ada dalam mushaf yang kita lombakan, yang kita pertahankan, yang kita cium ketika ingin membacanya, yang kita simpan di atas kepala kita, yang kita simpan di rekal, dan ketika kita tidak berwudu maka tidak berani menyentuhnya, kayak saya NU. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, bapak ibu, ya tadi kita sudah menyimak sedikit dari apa yang diucapkan oleh Kang Deddy Mulyadi yang pertama, ya, bahwa harusnya kita kalau ngerti agama, ya, ataupun ustadz, bisa menyelesaikan permasalahan dengan tetangga. Itu contohnya, teman-teman. Ya, ini jadi pelajaran buat kita semua, bukan cuma ustadz, ya. Ya harusnya kita, ya,
hubungan baik dengan tetangga itu poin pentingnya teman-teman. Dan saya rasa benar yang diucapkan oleh Kang Deddy Mulyadi bahwa ya kita harus hidup bertetangga, itu ya yang harus kita terapkan teman-teman, ya khususnya diri saya pribadi. Dan tadi pun Kang Deddy Mulyadi ya menyampaikan bahwa banyak sekali cara-cara untuk ya anak-anak kita mengaji Al-Quran, ya tinggal maunya, tinggal datang ke masjid, tinggal namanya orang tuanya mengarahkan teman-teman agar anak kita ataupun ya adik kita atau siapapun itu cinta kepada Al-Quran, ya ngaji, itu poin pentingnya. Dan bagus ini gubernur seperti ini teman-teman, gila, saya katakan gila pemikirannya sampai sedetail ini. Saya rasa kalau orang cuman ngomong ataupun sekedar ceplas-ceplos ataupun ngomong ya gak pakai hati, nggak seperti ini ucapannya teman-teman, nggak seperti ini. Pasti dia sudah ngalamin, pasti dia sudah melakukan itu teman-teman, ya gila sih teman-teman, ini gubernur seperti ini benar-benar ya belum lihat lagi nih, belum muncul lagi gubernur seperti ini. Dan kita berdoa agar Kang Deddy sehat selalu, panjang umur, dan semoga nanti bisa lebih banyak lagi bermanfaat bagi orang, lebih banyak lagi yang memberikan petuah-petuah apa yang terdapat di hatinya, ya yang ada di dirinya, ya, yang baiknya kita ikutin, yang buruknya ya kita tinggalin, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia ya tadi pidato dari Kang Deddy Mulyadi. Ya kita pun gak bosan-bosan ya teman-teman mendengarkannya, dan semoga bermanfaat teman-teman, intinya itu. Oke teman-teman, terima kasih, semoga sehat selalu dan teman-teman berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.